Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab secara bahasa bermakna tabiat, perangai, dan kebiasaan. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang terpuji baik dari segi ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang dikenal sebagai al-akhlak dan al-karimah. Jadi adab dan akhlak merupakan dua kata yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Menurut Ibnu Qayyim, kata adab berasal dari kata ma'dubah. Kata ma'dubah seperti jamuan atau hidangan dengan kata kerja adabah ya'dibu yang berarti menjamu atau menghidangkan makanan. Kata adab dalam tradisi Arab kuno merupakan simbol kedermawanan, di mana al-adib yang artinya pemilik hidangan mengundang banyak orang untuk duduk di rumahnya bersama-sama menyantap hidangan. Dan kata ini berkembang seiring dengan perkembangan peradaban Islam sebagai simbol nilai agung yang ada dalam Islam. Hal ini bisa kita lihat dalam hadis berikut ini, yang menjelaskan kata adab sebagai hidangan yang ada di dalam syarat dan nilai. Kata tadib atau al-adab ini dipopulerkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, Al-Mawardi dalam kitabnya Adab Al-Muallimin wal Arawi wa Adab Al-Sami serta Ibnu Jam'ah dalam kitabnya Takziro Al-Sami wa Al-Mutakalim fi Adab Alim wal Alim Muta'alim. Sementara itu, kata adab juga sering dipakai dalam hadis untuk menunjukkan kata pendidikan. Istilah adab merupakan salah satu istilah yang identik dengan pendidikan akhlak. Bahkan Ibn Qayyim berpendapat bahwa adab adalah inti dari akhlak karena di dalamnya mencakup semua kebaikan. Lebih dari itu, konsep adab ini pada akhirnya berperan sebagai pembeda antara pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak. Jadi orang yang berkarakter tentu saja belumlah cukup, karena pendidikan karakter hanya berdimensi pada nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan saja, tanpa memperhatikan dimensi ketauhidan ilahiyah holik. Orang berkarakter belum dapat disebut berakhlak, karena bisa saja seorang berkarakter toleransi. Ia mengikuti paham pluralisme sehingga memukul rata semua agama tanpa batasan norma syariat. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ia dapat tawar-menawar dalam hal menjalankan syariat. Adab yang kurang baik akan memangkas syariat hanya karena faktor kepentingan atau merasa tidak sepaham dengan gaya hidup karakter toleransi. Adab lebih utama sebelum ilmu. Bukankah sebelum Nabi Adam alaihi salam menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau terlebih dahulu telah diajarkan adab dan beliau menerimanya dengan baik. Yaitu beliau mengakui bahwa tiada yang selain Allah adalah Khaliknya, maka beliau tunduk dengan ikhlas kepada Khaliknya sesuai dengan kehendak Khaliknya dan pengajaran Khaliknya. Subhanallah, betapa istimewanya Allah lah yang langsung menjadi guru beliau, bukan malaikat ataupun yang lainnya. Hal ini tertera pada surah Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Seandainya Nabi Adam alaihissalam tidak beradab, tentulah beliau sudah menjadi pembangkang seperti iblis yang enggan pada perintah Allah. Apakah mungkin beliau akan mendapatkan keilmuan dari Allah? Belum tentu dapat ilmunya. Namun sudah jelas mudratlah yang didapat. Contohnya adalah iblis. Dari riwayat Nabi Adam alaihi salam, maka teladannya adalah adab lebih utama daripada ilmu. Itulah hal klasik sepanjang masa yang paling mendasar dan telah diajarkan oleh Bapak umat manusia, Nabi Adam alaihissalam. Adab yang baik memudahkan masuknya ilmu. Hal ini tertera pada hadis Nabi yang artinya, Tuhanku mengajarkan adab kepadaku, maka dialah yang memperindah adabku. H.R. Al-Ashqari dari Ali. Al-Jalqasi dalam Fathul Al-Qadir Sarah Al-Jami Al-Sahih menyebutkan bahwa hadis ini walaupun baik, tetapi maknanya sahih. Dan demikianlah
sabda Rasulullah SAW mengajarkan adab. Setelah adab, barulah menuntut ilmu, seperti yang dicontohkan oleh Bapak umat manusia Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW menyuruh, menganjurkan, dan memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ini tertera dalam hadis Nabi SAW yang artinya, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Aku ini akan mati. Ilmu akan berkurang dan cobaan semakin banyak. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban, mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Al-Bahaqi. Di riwayat lain ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, akan dimudahkan Allah jalan untuknya ke surga. Sesungguhnya malaikat merentangkan sayapnya karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya pencari ilmu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada dalam air. Keutamaan alim terhadap adib adalah bagaikan keutamaan bulan di antara semua bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. mereka tidak mewariskan emas ataupun perak, tetapi ilmu. Maka, barang siapa yang mencari ilmu, hendaklah ia mencari sebanyak-banyaknya. Kedua hadis tersebut merupakan hadis yang sahih. Sekian dari Eksmi Pas 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.